Selamat datang di Lentera Budaya Nusantara. Saya Salsabila Tiara dan hari ini kita akan memulai perjalanan budaya yang menakjubkan. Ini adalah episode perdana dari serial perjalanan kami di mana kami akan membawa Anda untuk lebih dekat dengan kekayaan tradisi dan budaya Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi Kampung Batik Cibulu, sebuah desa kecil yang terletak di Kota Bogor. Namun memiliki warisan budaya yang luar biasa. Batik Cibulu bukan hanya sekedar kain yang indah, tapi juga simbol dari sebuah tradisi yang telah turun-temurun, dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana para pengrajin batik di sini mempertahankan keindahan dan nilai-nilai tradisional dalam setiap goresan dan motif yang mereka ciptakan. Jadi ikuti terus di Lentera Budaya Nusantara. Di Kampung Batik Cibulu, batik bukan sekedar kain, ia adalah simbol kebudayaan yang diwariskan turun-temurun. Mari kita bertemu dengan founder Kampung Batik Cibulu yang telah menjaga tradisi ini. Baik, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Dina Ayu selaku founder dari Kampung Batik Cibulu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ibu, hari ini kita akan bertanya terkait tentang Kampung Batik Cibulu. Apa yang membuat Kampung Batik Cibulu menjadi tempat istimewa dalam dunia batik di Indonesia? Ya, yang menjadikan Kampung Batik Cibulu ini istimewa ya dalam dunia batik karena kita fokus kepada labor intensif ataupun industri padat karya yang dimana hampir keseluruhan produksinya ini bersifat manual dan di dalamnya kita menerapkan sistem pemberdayaan masyarakat. Dan yang menjadi uniqueness-nya adalah di sini kita fokus terhadap gender equality, Kak. Jadi pengrajin yang diberdayakan adalah para kaum ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sejarah awal terbentuknya Kampung Batik Cibulu sebagai pusat kerajinan batik di Bogor? Ya, sejarah awalnya dimulai sejak tahun 2014 ya, di mana waktu itu ketika saya masih duduk di bangku kelas 3 SMA, saya mengikuti sebuah pelatihan wirausaha baru di bidang batik dan sampai akhirnya saya memutuskan untuk mengembangkan usaha batik di Kota Bogor karena masih sangat potensial. Tapi karena basically Bogor ini bukan daerah penghasil batik ya seperti Cirebon, Solo, Pekalongan dan Jogja, kita sangat terkendala sekali terkait SDM batik. Kita bersinergilah dengan pemerintah kota untuk memberikan pelatihan pengembangan SDM di Kota Bogor dan sampai akhirnya terbentuklah suatu wilayah di Cibulu ini menjadi sebuah kampung wisata tematik batik yang pertama di Kota Bogor. Berarti dari Ibu SMA itu udah merintis. Betul. Apa saja motif khas yang menjadi ciri utama batik Cibulu dan adakah cerita atau filosofi di balik dari motif tersebut? Oke, untuk ciri khasnya karena di sini kita ingin memperkenalkan Kota Bogor ya. Kita ingin memperkenalkan batik yang kita produksi ini sebagai identitas Kota Bogor. Jadi kita fokus mengangkat kearifan lokal yang ada di Kota Bogor, baik itu ikonnya, cagar budayanya, wisatanya, maupun historinya. Kalau untuk Cibulu sendiri, sebetulnya kita ada satu ikon ya yang kita jadikan sebagai ikon batiknya adalah bambu. Karena Cibulu sendiri berasal dari cai buluh. Kalau buluh kan dalam bahasa Sundanya artinya bambu ya. Jadi kita coba angkat bambu ini sebagai ikon khas Cibulu. Sejak kapan masyarakat di Kampung Batik Cibulu ini mulai membuat batik dan bagaimana tradisi ini berkembang hingga sekarang? Ya, berawal sejak tahun 2016 kita melakukan pelatihan kepada masyarakat dengan bentuk sinergitas dengan pemerintah kota ya. Pada saat itu kita melatih masyarakat di sini yang memang awalnya itu kurang lebih ada 40 orang yang kita latih. Tetapi kan prosesnya tidak semudah itu ya Kak ya. Butuh proses jatuh bangun dari 40 orang yang kita latih ini ternyata hanya 6 orang nih yang konsisten untuk terus melanjutkan aktivitas membatik. Sampai akhirnya 6 orang ini yang terus kita dampingi, kita bina. Sampai akhirnya masyarakat di Cibulu ini sudah mulai terbiasa nih dengan adanya aktivitas batik. Jadi mereka kayak melihat kegiatannya yang akhirnya tidak berminat menjadi berminat. Dari situlah kita
kita coba kumpulkan lagi SDM secara organik yang memang mau terjun langsung di kegiatan batik, dan qadarullah sampai saat ini sudah terkumpul kurang lebih 40 pengrajin, dan ditambah lagi dengan anak-anak mudanya, pemuda di sini yang memang ikut berpartisipasi dalam adanya kegiatan kepariwisataan Kampung Batik Cibulu ini. Apa tantangan utama yang dihadapi para pengrajin di Kampung Batik Cibulu dalam menjaga tradisi batiknya? Ya, challenge-nya adalah pertama regenerasi ya Kak. Itu yang menjadi tantangan besar kita. Untuk saat ini saya rasa memang cukup sulit ya untuk mencari regenerasi pembatik, karena yang kita berdayakan ini untuk saat ini ya kebanyakan itu sudah paruh baya gitu, usianya sudah 45 tahun ke atas banyaknya. Dan kita coba kayak rekrutmen anak-anak muda di sini, ternyata anak muda sekarang itu cukup sulit ketika diajak untuk membatik gitu. Mereka mungkin namanya anak muda ya, masih banyak hal-hal yang ingin dieksplor, terus kayaknya untuk kegiatan sosial planner kayak gini kan memang butuh lokal hero yang punya jiwa sosial ya. Jadi memang agak sulit gitu untuk mencari regenerasi yang memang mereka pengen ikut membuat batik, karena kan sebenarnya esensi budayanya tuh ada di situ, di proses pembatikannya ya kan. Nah kita coba sampai sekarang pun kita masih berikhtiar gimana ya caranya melalui pendekatan seperti apa ya, dan akhirnya ternyata anak-anak muda di sini tuh mereka lebih tertarik untuk menjadi tour guide atau menjadi digital marketing ya Kak. Nah yang kita butuhkan saat ini itu bukan hanya sekedar tim konten kreator atau tim digital marketing, tetapi kita butuh SDM yang memang bisa meneruskan aktivitas membatik ini. Itu yang menjadi tantangan besar. Jadi untuk para pengrajinnya itu lebih dominan umur-umur yang lebih tua. Usianya sudah paruh baya lah. Bagaimana proses pewarisan keterampilan batik dilakukan di kampung ini khususnya kepada generasi muda? Untuk prosesnya sendiri kita coba pendekatannya dari kegiatan experience membatik, wisata edukasi batiknya nih. Karena kita sudah coba mengajak juga ya anak-anak muda untuk ayo belajar membatik gratis loh. Selagi ada kemauan kita mau memfasilitasi itu gitu. Tapi memang yang menjadi tantangan kita adalah anak muda itu sangat sulit untuk konsisten, apalagi untuk memproduksi batik yang memang butuh kesabaran, ketekunan, kehati-hatian gitu, dan prosesnya untuk proses jual belinya pun kan tidak seinstan kita membuat sebuah produk makanan ya. Kalau batik itu kan lebih ke art. Jadi hanya orang-orang yang suka seni atau yang memang pecinta batik yang bisa menghargai sebuah karya itu. Dan mereka kebanyakan lebih tertarik untuk menjadi itu digital marketing, atau mereka hanya tertarik menjadi tour guide. Karena memang mungkin kayak sesuai sama minat dan bakatnya mereka. Seberapa besar pengaruh budaya lokal dan alam sekitar terhadap motif dan warna batik yang dihasilkan di sini? Sangat berpengaruh ya, karena yang aku bilang tadi bahwa kita ini kan ingin menjadikan si batik hasil Cibuluh ini menjadi sebuah ikon batik khas Bogor. Jadi tentu kita fokus mengangkat kearifan lokal Bogor, baik itu dari budayanya, ikonnya, atau historinya yang bisa kita kenalkan melalui media batik ke masyarakat. Jadi ketika orang datang ke sini beli batik itu pasti berbeda dengan batik-batik yang ada di luar daerah lainnya gitu. Nah itu yang menjadi salah satu poin terpenting kita untuk mengembangkan budaya khususnya batik di Kota Bogor. Adakah perbedaan teknik atau bahan yang digunakan di Kampung Batik Cibulu dibandingkan dengan daerah penghasil batik lainnya di Indonesia? Mungkin kalau dari segi material hampir sama ya Kak. Warna, terus dari segi jenis bahan pun hampir sama. Karena kita mengikuti segmen pasar juga ya. Terus kalau untuk desain mungkin kita berbeda. Karena memang kita ingin menjadi desain batik Bogor ini memang punya ciri khas tersendiri dibanding batik daerah lain. Kalau untuk dari segi warna kita masih mengikuti segmen pasar, permintaan pasar. Bagaimana masyarakat setempat memanfaatkan batik sebagai sumber mata pencarian dan apakah batik Cibulu juga dikenal di pasar internasional? Jadi kalau misalnya kita lihat milestone nih ya, dengan adanya Kampung Batik Cibulu ini, masyarakat itu sudah mulai terbuka gitu untuk menjadikan batik ini sebagai
mata pencaharian untuk penambahan secara finansial warga sini ya. Contohnya dengan ada kegiatan experience membatik, kunjungan wisata edukasi batik ini. Kita kan menjual paket wisata nih Kak nih, seharga 55.000. Nah di dalam paket wisata itu kan sudah ada free snack, welcome drink, terus ada tour guide, di mana dari poin-poin tersebut tuh kita tetap memberdayakan masyarakat yang tidak hanya terlibat langsung di kegiatan membatik, tapi di bidang-bidang lain pun bisa kita bantu gitu dari sisi ekonominya. Contoh kayak welcome drink, terus snack, mereka kita berdayakan nih yang memang bidangnya di bidang kuliner. Terus kayak digital marketing tadi sama tour guide, kita memberdayakan ya anak-anak muda di sini. Jadi dengan adanya batik ini, insya Allah ekonominya bisa berjalan secara berkesinambungan sama lain. Apa saja kegiatan atau program yang dilakukan untuk memperkenalkan dan melestarikan kampung batik Cibulu, baik kepada wisatawan lokal maupun mancanegara? Ya, programnya banyak banget ya Kak. Pertama kita berusaha untuk kolaborasi secara pentahelix ya. Baik itu dari pemerintah, terus dari CSR, terus dari teman-teman media juga, kita sebagai pelaku ekonomi kreatif di sini dan akademisi. Sebenarnya itu salah satu strategi kita untuk memperkenalkan Kampung Batik Cibulu secara besar gitu. Nah terus yang kedua adalah dengan membuat event. Jadi kita suka juga nih bikin event-event rutin tahunan, sebenarnya untuk mengingatkan lagi nih kepada masyarakat bahwa Kampung Batik Cibulu ini masih sustain sampai saat ini gitu. Terus yang terakhir adalah dengan ikut program kegiatan, contohnya event-event pameran, kayak kegiatan pameran, baik itu pameran lokal maupun internasional kayak gitu. Di Kampung Batik Cibulu, setiap motif batik memang menyimpan makna yang mendalam, menggambarkan alam sekitar dan kehidupan masyarakat setempat. Namun proses pembuatan batik yang penuh ketelitian ini tidak hanya tentang estetika semata, tetapi juga tentang warisan budaya yang telah terjaga selama ratusan tahun. Sekarang kita akan segera bertemu dengan para pengrajin berbakat yang telah lama menjaga tradisi ini dalam proses pembuatan batik. Tapi sebelum itu kita akan sejenak beristirahat. Jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Lentera Budaya Nusantara. Nah teman-teman, kembali lagi di Lentera Budaya Nusantara. Sebelumnya kita telah melihat bagaimana Kampung Batik Cibulu memiliki kekayaan sejarah. Sekarang mari kita lihat lebih dekat pada setiap langkah yang membuat Kampung Batik Cibulu begitu istimewa. Mulai dari desain, pewarnaan, hingga teknik pewarnaan yang dilakukan dengan penuh ketelitian. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di rumah produksi Pancawati. Yuk ikutin terus. Dari tangan-tangan penuh dedikasi lahirlah batik Pancawati. Sebuah mahakarya yang memadukan keindahan tradisi dan sentuhan modern, terinspirasi dari harmoni alam dan kehidupan yang beragam. Batik Pancawati bukan hanya kain, ia adalah cerminan cerita, keanggunan, dan kekayaan budaya yang melampaui waktu. Setiap motif yang dihasilkan membawa makna, setiap helai kain mengandung pesona yang tak tergantikan. Kami tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga menjadikannya sumber inspirasi bagi dunia. Inilah saatnya temukan kisahmu bersama Batik Pancawati. Baik, sekarang kita sudah berada di rumah Batik Pancawati bersama dengan Ibu Sri Hartati. Ibu, sejak berapa lama Ibu udah mulai menekuni bidang batik ini? Batik Pancawati ini berdiri di tahun 2014. Kurang lebih sudah 10 tahun. Apa filosofi dari nama Batik Pancawati ini? Pancawati itu kita ambil dari, kalau itu kan yang mendirikan itu awalnya kita berlima perempuan semua. Jadi Pancawati.
5 perempuan. Boleh diceritakan sedikit terkait karakteristik dari batik di Pancawati ini? Di batik Pancawati ini kita produksi 3 jenis batik, yaitu batik tulis, batik cap, dan kombinasi tulis. Untuk spesifikasi warna di batik Pancawati itu lebih cenderung ke warna-warna klasik atau warna-warna sogan. Baik Ibu, proses pembatikan ini, motif batiknya ini ada apa aja? Ini Ibu jelaskan, ini jenis motif batik cap. Kalau batik cap itu dicap langsung diwarna, biasanya hanya 1 kali warna seperti ini. Nah, kalau ini kita namakan batik cap kombinasi tulis. Karena setelah dicap, untuk menutup warna selanjutnya kita menggunakan teknik canting atau ditulis. Jadi ini dinamakan batik cap kombinasi tulis. Memang dari awal desain sampai menggambar, membuat pola desain, ditulis di kain ini menggunakan canting tulis pure, nggak ada bantuan alat cap atau stem. Kalau ini kan di stempel. Pada rumah produksi batik ini, motif batik apa aja yang menjadi keunggulannya? Motif pertama di batik Pancawati yang alhamdulillah sampai sekarang masih pasarannya masih bagus, itu kipas talas waktu jajar, opat Hanjuang, harimau Siliwangi. Baik Ibu, proses batik yang sedang dilakukan ini apa aja? Sekarang yang sedang diproduksi itu batik tulis. Biasanya kita memproduksi batik cap. Kebetulan yang sedang proses itu batik tulis. Berbicara seputar batik nih, apa makna dari seni tradisional batik menurut Ibu? Batik merupakan satu budaya ya, budaya tak benda yang sudah disahkan oleh UNESCO, merupakan kebudayaan asli Indonesia. Dan untuk pengembangannya kebetulan kita berusaha mengembangkan di Kota Bogor yang memang bukan merupakan kota batik. Dan alhamdulillah sampai sekarang di Bogor itu sudah ada 16 pengrajin brand batik Kota Bogor. Apa ada tantangan terbesar Ibu bagi pengrajin batik dalam mempertahankan tradisi membatik di era modern ini? Pertama mungkin regenerasi ya, kurangnya minat kaum muda untuk melanjutkan tradisi membatik ini. Seperti yang kendala yang di sini ini di Kampung Batik Cibulu, memang kita regenerasinya yang menjadi tantangan utama. Sampai sekarang belum ada lagi orang muda yang mau meneruskan. Penerusnya ya? SDM-nya. Selama ini kan yang di Kampung Batik itu memang sudah agak sepuh ya. Jadi kurangnya minat kaum muda yang itu harus kita mungkin supaya anak muda itu lebih tertarik. Terakhir, harapan Ibu untuk masyarakat Indonesia dalam melestarikan seni batik di Indonesia ini apa? Karena batik merupakan kebudayaan yang memang sudah disahkan oleh UNESCO merupakan kebudayaan Indonesia, kewajiban tantangan untuk kaum muda untuk tetap mempertahankan budaya ini jangan sampai diambil alih oleh negara. Karena banyak seperti Malaysia, Uganda sudah mulai mengklaim kalau mereka ini batik. Setiap batik Cibulu dihasilkan dengan ketelatenan luar biasa, mulai dari proses tulis dan cap hingga pewarnaan menggunakan bahan alami. Kesan autentik pada setiap motif inilah yang membuat batik Cibulu begitu istimewa. Nah, setelah ini kita akan berbincang singkat dengan salah satu pengrajin lainnya yang berbakat di sini yang akan berbagi cerita tentang proses kreatif mereka. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Di Kampung Batik Cibulu, setiap motif batik memiliki makna yang mendalam, menggambarkan alam sekitar dan kehidupan masyarakat setempat. Batik di sini bukan hanya soal estetika, tetapi juga sebuah bentuk ekspresi budaya yang telah ada selama ratusan tahun. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bertemu langsung dengan pengrajin-pengrajin berbakat yang sudah lama berkecimpungan dalam dunia batik ini, yang akan membagikan cerita dan pengalaman mereka dalam menjaga kelestarian batik Cibulu. Simak perjalanan kami dan mari kita temui mereka. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di rumah produksi Batik Melangit. Yuk ikutin terus. Dengan cinta dan keahlian, lahirlah Batik Melangit. Sebuah perpaduan keindahan tradisi dan inovasi yang menggambarkan kebebasan, harapan, dan langit yang tanpa batas. Batik Melangit tak hanya kain, ini adalah identitas. Cerita yang melekat dalam setiap helaian, siap untuk memperkaya langkahmu. Batik Melangit, keindahan lokal karya mendunia. Temukan kisahmu bersama Batik Melangit, tradisi yang melangit untukmu. Ibu bisa perkenalkan diri dulu dengan siapa? Nah, saya dengan Santi dan Wahyuningsi, kami dari Batik Melangit. Sejak berapa lama Ibu mulai menekuni batik ini? Nah, saya sendiri sudah hampir 5 tahun menekuni di bidang batik ini. Diceritakan sedikit ya Bu terkait karakteristik dari batik di sini. Nah, untuk karakteristik di sini kita lebih mengangkat ke ikon-ikon Kota Bogor yang ada di Bogor seperti bambu, rafflesia, terus talas dan lainnya. Jadi pada rumah produksi batik di sini motif batik apa yang menjadi keunggulannya? Kita ada motif Bogor pisan, kebun raya, kulir bambu, dan bambu angklung. Oke. Berbicara seputar batik nih, apa makna seni tradisional batik menurut Ibu? Makna seni tradisional batik sendiri ya, menurut saya itu adalah budaya yang harus kita lestarikan saat ini, apalagi untuk generasi muda ya. Saya berharap jika ada penerus untuk membatik sendiri dari generasi muda. Penerus dari generasi muda ya Bu. Lanjut, apa saja tantangan terbesar Ibu nih sebagai pengrajin batik dalam mempertahankan tradisi membatik di era modern ini? Tantangannya sendiri mungkin dari segi kayak penjualan, kita bersaing dengan batik printing. Otomatis karena di sini kita produksinya handmade, sedangkan printing kan diproduksi massal dengan harga yang cukup relatif murah. Jadi mungkin bersaingnya di situ. Oke, untuk proses batik ini tahap apa aja yang Ibu lakuin? Tahapannya, kalau untuk saat ini kita sedang proses pengeblokan. Sebelumnya itu adalah kain polos, kain katun itu kita cap dengan motif tertentu. Seperti ini adalah motif tertentu. Nah, setelah itu kita beri coletan untuk warnanya. Kan ini warna orange, hijau. Setelah itu ini prosesnya penembokan. Penembokan itu adalah gunanya agar warna dari coletan ini tidak akan tercampur dengan warna akhirnya, warna dasarnya. Ini kita di sini ditutup dengan lilin malam. Gitu. Untuk pertanyaan terakhir, harapan Ibu untuk masyarakat Indonesia dalam melestarikan seni batik di Indonesia apa? Harapannya untuk masyarakat ya pada umumnya adalah generasi muda sekarang lebih senang untuk membatik atau melanjutkan meneruskan batik itu sendiri. Teman-teman, Kampung Batik Cibulu bukan hanya tentang seni dan tradisi, kampung ini juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan terus melestarikan kerajinan batik, mereka tak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu, ayo kita simak
perspektif masyarakat setempat terhadap Kampung Batik Cibulu ini. Baik, sebelum bertanya, perkenalkan dulu nama Bapak siapa? Oh, nama saya Evan. Ya, Saya ingin bertanya harapan Bapak mengenai Kampung Batik Cibulu ini ke depannya seperti apa? Harapan saya sih semoga lebih berkembang ya, karena di sini kan banyak juga banyak ya UMKM yang industri batiknya. Jadi pemerintah juga lebih memberikan apa ya, edukasi juga buat para pengrajin, termasuk untuk marketingnya, penjualannya dia, jadi biar terbantu juga mereka dan kerja lebih banyak juga nantinya membantu. Belum ikut atau tertarik ini bisa ikuti yang sudah ada. bagusnya tuh di sini tuh merupakan kampung batik tuh banyak orang-orang yang pada datang ke sini untuk mempelajari cara membuat batik yang baik dan benar bagaimana, hanya itu aja. Melalui kerajinan batik, Kampung Batik Cibulu mengajarkan kita bahwa budaya tidak hanya sebagai warisan, tetapi juga sebagai sumber kehidupan. Di sini, seni dan ekonomi berjalan berdampingan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Semoga perjalanan kita hari ini menginspirasi Anda untuk lebih mencintai budaya Indonesia dan turut menjaga serta melestarikannya. Sampai jumpa di Lentera Budaya Nusantara berikutnya.